Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tinggal sebuah keluarga sederhana. Ayahnya bekerja serabutan, kadang dapat pekerjaan, kadang pulang hanya membawa lelah. Ibunya mengurus rumah, dan anak mereka sebentar lagi lulus SMA. Masalahnya satu, mereka bahkan belum tahu apakah anak itu bisa lanjut kuliah atau tidak. Biaya kuliah terlalu mahal, tabungan hampir tidak ada. Setiap kali topik masa depan dibicarakan di meja makan, suasana selalu berubah menjadi sunyi. Ayahnya biasanya hanya menunduk. Ibunya hanya tersenyum kecil, seolah tidak ingin membuat anaknya semakin khawatir. Sampai suatu malam, anak itu melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Ibunya sedang memegang ponsel. Ia membuka aplikasi bank, lalu melakukan sesuatu yang terlihat sangat sederhana. Transfer 10.000 rupiah. Anak itu memperhatikan. Itu pikir mungkin hanya sekali. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. 10.000. Lalu malam berikutnya lagi. 10.000 lagi, dan lagi, dan lagi. Akhirnya anak itu bertanya, "Bu, kenapa sih transfer uang terus?" Ibunya hanya menjawab pendek, "Tidak apa-apa." Jawaban itu justru membuat anaknya semakin bingung. Karena di rumah mereka, 10.000 rupiah itu berarti, kadang itu uang makan, kadang itu ongkos, kadang bahkan bisa menentukan apakah mereka membeli lauk atau tidak. Yang paling membuat anak itu tidak mengerti, mereka sendiri bahkan belum tahu apakah dia bisa kuliah nanti. Tapi ibunya malah mengirim uang ke tempat lain. Setiap hari, suatu malam anak itu tidak tahan lagi. Is berkata dengan nada kesal, "Bu, kita saja lagi susah. Kenapa masih kirim uang terus?" Ibunya menatap anaknya sebentar, lalu berkata pelan, "Nanti kamu juga akan mengerti." Anak itu menggeleng. Baginya itu seperti uang yang dibuang sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan. Sampai suatu hari, ibunya sakit ringan. Tidak parah, tapi cukup membuat anak itu harus membuka ponsel ibunya untuk beberapa urusan, dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Riwayat transfer, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ratusan bahkan hampir ribuan transaksi kecil. 10.000 rupiah, 10.000 rupiah, 10.000 rupiah, selama bertahun-tahun. Anak itu benar-benar bingung. Ia membuka salah satu nama rekening tujuan. Dan yang muncul bukan perusahaan, bukan keluarga, tapi sebuah panti asuhan kecil. Anak itu langsung bertanya ketika ibunya sudah lebih baik. "Bu, kenapa kirim uang ke panti ini?" Ibunya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Di sana ada anak-anak yang tidak punya ibu." Anaknya diam. Ibunya melanjutkan, "Ibu tidak punya uang banyak. Tapi kalau setiap hari sedikit, lama-lama bisa membantu mereka makan." Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Anak itu kembali teringat semua transfer kecil itu, yang selama ini ia kira tidak berarti apa-apa. Ibunya lalu berkata satu kalimat sederhana, "Tuhan tidak selalu minta kita memberi yang besar. Kadang Tuhan cuma melihat apakah kita mau setia memberi yang kecil." Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Pengurus panti asuhan itu datang ke rumah mereka. Mereka berkata bahwa beberapa waktu lalu, seorang pengusaha datang berkunjung ke panti itu. Ia bertanya, "Siapa yang paling sering membantu tempat ini?" Pengurus panti membuka catatan mereka. Dan nama yang paling sering muncul adalah nama ibu itu. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena tidak pernah berhenti bertahun-tahun. Pengusaha itu terdiam lama, lalu berkata, "Kalau orang seperti ini masih ada, saya ingin ikut membantu." Beberapa hari kemudian, pengusaha itu datang langsung ke rumah kecil keluarga itu. Ia berkata sederhana, "Saya tidak kenal ibu, tapi saya tergerak melihat kesetiaan ibu. Saya ingin membantu pendidikan anak ibu." Anak itu langsung terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ibunya hanya menunduk. Air mata jatuh pelan di pipinya. Lalu ia mengambil Alkitab kecil di meja, membukanya perlahan, dan membaca satu ayat. "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar." Lukas 16 ayat 10. Hari itu anak itu akhirnya mengerti sesuatu tentang ibunya. Ibunya mungkin tidak kaya, tapi hatinya tidak pernah miskin. Dan kadang, mukjizat Tuhan tidak selalu turun dari langit. Kadang Tuhan hanya menggerakkan hati seseorang untuk menjawab doa yang bahkan tidak pernah kita ucapkan.
Kalau kamu masih percaya bahwa hal kecil bisa Tuhan pakai untuk kebaikan besar, tulis setia dalam hal kecil di komentar.